Perkenalkan, nama saya Aditya Yasmin Ratunisa Dwi Ananda. Saya dari 10 MIPA 1. Saya akan menerangkan tentang dakwah Rasulullah SAW ketika berada di Madinah. Mula-mula, saya akan menjelaskan apa itu hijrah. Hijrah berarti perpindahan yang dianggap sebagai ibadah dengan pahala yang berlipat ganda. Setelah dakwah Nabi Muhammad SAW belum mendapatkan hasil yang memuaskan, Rasulullah mengajak 200 pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Mereka hijrah ke Madinah untuk menghindari kekejaman kaum kafir Quraisy yang dilakukan secara diam-diam. Mereka tiba di Madinah pada tanggal 24 September tahun 622 Masehi. Kejadian ini merupakan titik balik Nabi Muhammad setelah hijrah di Mekah. Sekarang saya akan menjelaskan pokok-pokok yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai strategi dakwah di Madinah. Pertama, berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya, sebelum mengajarkan kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, pendakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan melakukan ajaran Islam. Kedua, melaksanakan dakwah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nahl. Tiga, dakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Keempat, dakwah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mendapatkan popularitas dan kesenangan materi semata. Sekarang saya akan menjelaskan usaha-usaha Rasulullah dalam menciptakan masyarakat Islam di Madinah. Pertama, membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah yaitu Masjid Quba yang kurang lebih jauhnya 5 km dari Madinah. Didirikan pada tahun 12 Rabiul Awal pada awal tahun Hijriyah. Mengenai fungsi atau peranan masjid pada masa Rasulullah yaitu: pertama, masjid sebagai pembinaan umat Islam dalam bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Kedua, masjid merupakan tempat pembelajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Masjid sebagai untuk yang ketiga yaitu masjid sebagai tempat pertemuan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah untuk mempererat persatuan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ketika dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, terbentuk dua sahabat. Pertama, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin ialah sahabat Nabi Muhammad yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara itu, sahabat Ansor ialah sahabat yang membantu dan menolong Rasulullah beserta kaum Muhajirin ketika sampai di Madinah. Ketika di Madinah, Rasulullah membentuk Piagam Madinah. Setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, membuat kemarahan kaum kafir Quraisy makin membara, sehingga terjadilah beberapa perang antara kaum Islam, kaum Muslimin, dan kaum kafir Quraisy, yaitu pertama Perang Badar, kedua Perang Uhud, dan ketiga Perang Khandaq. Sekian penjelasan dari saya. Sekarang saya akan memberikan rangkuman tentang materi dakwah Rasulullah yang ada di Madinah. Pertama, dakwah Rasulullah di Madinah dilakukan selama 10 tahun. Dakwah yang ditujukan kepada umat Islam dan umat yang belum masuk Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan babak baru dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda dengan dakwah ketika di Mekah. Salah satu strategi yang digunakan oleh Rasulullah yaitu membangun masjid. Dengan dibangunnya masjid ini, maka banyak sekali yang dapat dilakukan seperti memberikan materi tentang Islam, kedua mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, memberikan dasar-dasar politik, ekonomi, dan bahkan terbentuknya Piagam Madinah. Dalam berdakwah di Madinah ini, Nabi Muhammad beserta pengikutnya mendapatkan rintangan yang banyak, membawa hikmah yang besar. Di antaranya adalah terjadinya Perang Badar, yang dalam perang ini Islam mengalami kemenangan dan menjadi peperangan yang menentukan bagi umat muslimin. Kedua, Perang Uhud, di mana dalam peperangan ini umat Islam mengalami kekalahan akibat
dari sebagian umat muslim tidak memenuhi amanah mereka. Untuk yang terakhir yaitu perang Khandaq dengan strategi perang yang membuat parit atas usulan sahabat Salman Al-Farisi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.